Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal KSK Ekonomi tahun 2020. Oke, kita langsung saja. Nomor 1, Fitria adalah seorang peserta didik kelas 10 IPS yang tinggal di sekitar sekolah. Ceritanya dia punya beberapa kebutuhan nih. Pertama, membeli buku ekonomi seharga 55.000, seragam sekolah 95.000, handphone seharga 75.000, tas baru seharga 85.000, tas lama masih layak pakai. Ini kata kunci pertama ya. Cara memenuhi kebutuhan Fitria apabila ia memiliki dana sebesar 150.000 adalah, nah teman-teman jangan langsung buru-buru ngecek satu-satu. Kita punya cara cepat di sini. Kan di soal dibilang tas lamanya masih layak dipakai. Sehingga apakah dia perlu membeli tas baru? Tidak. Sehingga jawaban yang ada membeli tas barunya kita coret. Jawaban C salah. Terus jawaban D salah dan E juga salah. Oke. Sisa dua option A dan B. Nah, untuk option A membeli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah. Buku ekonomi harganya 55.000, seragam sekolah harganya 95.000. Nah, kalau di total sama dengan 150.000 sehingga masih bisa terjangkau dengan anggaran yang kita miliki. Apakah kita harus membeli sepeda? Tidak, karena kita tinggal di sekitar sekolah. Jadi lebih baik kita jalan kaki saja ya. Oleh karena itu jawaban nomor 1 adalah A. Jawabannya A. Oke. Nomor 2. Daerah Jepara terkenal sebagai daerah penghasil ukiran berbagai perlengkapan rumah tangga. Bahkan sudah menembus pasar internasional. Oke. Di sisi lain menghasilkan banyak limbah kayu. Dari kegiatan tersebut, Pak Joko memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan pembuatan replika. Kegiatan yang dilakukan beliau merupakan pemecahan masalah pokok ekonomi modern adalah apa? Nah, dari soal ini teman-teman lihat Pak Joko, dia memanfaatkan limbah sebagai bahan pembuatan kerajinan replika. Nah, jadi apa yang dia buat di sini? Bahan pembuatan kerajinan replika. Nah, bahan pembuatan ini merupakan salah satu masalah ekonomi, yaitu what? Apa yang harus kita produksi? Nomor 2 jawabannya adalah A. Oke. Nomor 3. Tujuan dari Production Possibility Graph adalah untuk, dalam ekonomi teman-teman harus tahu kalau ada kurva PPF namanya atau Production Possibility Frontier atau curve. Kurvanya itu seperti ini. Nah, di sini adalah barang X, di sini adalah barang Y. Jadi kurva ini menghubungkan kira-kira kalau seluruh sumber daya ekonomi kita gunakan memproduksi barang X, berapa banyak X yang kita bisa maksimal produksi. Yang paling ekstrimnya kita tidak produksi Y sama sekali. Katakanlah di sini 5. Oke. Kemudian kalau misalnya sumber daya semuanya dialokasikan ke Y, berapa banyak yang bisa diproduksi? Misalnya di sini 10. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita bisa tidak harus yang ekstrim-ekstrim saja, kita bisa juga berproduksi di titik ini. Nah, di titik sini misalnya kita berproduksi 3X dan misalnya 8Y. Oke. Bisa juga berproduksi di titik sini. Pada titik ini kita mengkonsumsi katakanlah 3Y dan 4X. Nah, oleh karena itu apa? Tujuan dari grafik ini adalah untuk menunjukkan berbagai macam cara untuk menggunakan sumber daya ekonomi. Jawabannya adalah E. Kemudian nomor 4, tren masyarakat Indonesia dalam menikmati kopi terutama di kalangan muda menarik perhatian Davido sebagai seorang pengusaha. Ia melihat tren ini sebagai suatu peluang bisnis yang menjanjikan. Ia membidik pasar kalangan muda dengan membuka coffee shop. Desain interior dan eksterior yang dinamis, ruangan yang santai dan dilengkapi dengan sarana wifi. Keputusan bisnis ini menjawab permasalahan ekonomi modern, yaitu apa? Nah, teman-teman lihat, Davido adalah seorang pengusaha. Kemudian, di sini kita diberi informasi tentang kalangan muda.
ada kalangan muda. Nah, kalangan muda ini masuk permasalahan ekonomi yang mana? Benar, jadi jawabannya adalah for whom. Untuk siapa barang dan jasa dihasilkan. Kemudian nomor 5. Indonesia merupakan negara keempat terpadat penduduknya di dunia, sekaligus penduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan ekonomi syariah. Berikut merupakan pernyataan yang berkaitan dalam sistem ekonomi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, prinsip yang melekat dalam sistem ekonomi syariah adalah nomor berapa? Nah, ekonomi syariah. Pertama, kewajiban zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Menurut teman-teman, jawaban ini benar? Benar sekali, jawaban ini adalah benar nomor 1. Karena zakat itu harus dibayarkan apabila harta telah mencapai 2 hal. Zakat ini harus dibayarkan apabila harta telah mencapai nisab dan haul. Apa yang dimaksud dengan nisab? Jadi dalam ekonomi Islam itu kalau misalnya adik-adik punya emas sebesar sudah mencapai 85 gram maka sudah berhak dikenai zakat. Kemudian apa yang dimaksud dengan haul? Haul itu adalah jangka waktu kepemilikan. Jadi harta yang harus dizakati adalah harta yang haulnya itu sudah lebih dari 1 tahun. Oke. Oleh karena itu nomor 1 benar. Yang tidak ada nomor 1 kita coret saja ya. Oke. Pembagian keuntungan usaha berdasarkan jasa bunga modal. Di sini ada kata kunci bunga modal. Apakah bank syariah menggunakan bunga? Tidak. Kenapa? Karena dalam bank syariah kita mengenal sistem bagi hasil. Jadi tidak menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu nomor 2 jawabannya salah. Oke. Pelarangan kegiatan yang bersifat maisir. Maisir itu artinya judi. Jelas sekali. Dalam ekonomi syariah dilarang. Nomor 3 benar juga. Melakukan kegiatan dalam bentuk eksploitasi. Jelas sekali ini salah. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Oke. Pernyataan kelima, sumber daya tidak boleh digunakan secara mubazir. Benar sekali. Karena sumber daya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan untuk kemaslahatan umat, tidak boleh mubazir karena masih banyak orang yang belum makan. Oke, jadi itu pembahasan nomor 1 sampai 5 ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di komen di bawah. Terima kasih.